kadang sulit dan penuh tantangan. Namun sebagai pengikut Yesus, harus percaya akan sabda Yesus itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan selamat. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adik-adikku sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kalau sedikit menengok berita akhir-akhir ini di media sosial, kita memang masih dirundung situasi COVID-19. Kita masing-masing masih berjaga-jaga soal protokol kesehatan. Dan semoga itu tidak membuat kita lengah untuk tetap berjaga-jaga. Saya juga kemarin jatuh sakit, saya takut kalau saya juga kena COVID. Tapi ternyata tidak. Ya, kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Apakah COVID ini sepanjang tahun ini kah? Sampai tahun depan kah? Kita tidak tahu. Sebagai orang beriman, tentu kita selain berjaga-jaga, jaga-jaga soal protokol kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kita juga tentu terus berdoa semoga COVID ini cepat teratasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini yang kita dengar menurut saya sangat menarik. Kalau menurut refleksi saya, masing-masing bacaan mau menampilkan atau menonjolkan sebuah sikap manusia beriman, yakni sikap pemberian diri, penyerahan diri. Memberi diri tidak sama dengan berpasrah dengan sebuah keadaan. Memberi diri atau berserah diri kepada Allah adalah sikap yang aktif, bukan sikap pasif belaka. Sikap aktif di sini mau mengatakan bahwa ada inisiatif juga dari manusia untuk berserah kepada Allah, menyadari akan seluruh dirinya di hadapan Allah, dan motivasi apa yang ingin mau dicapai dari sikap penyerahan diri itu sendiri. Memberi diri, menyerahkan diri, itu memang agak sulit untuk kita lakukan sebagai manusia. Kenapa saya katakan sulit? Karena memberi diri sama artinya dengan kita menyerahkan apa yang kita punya, badan atau bahkan jiwa sekalipun, kepada pihak lain. Tentu berbeda dengan menyerahkan diri kepada Allah dan menyerahkan diri kepada pihak keamanan, misalnya pihak yang berwajib misalnya. Itu beda konteks. Dalam sabda Tuhan hari ini, memberi diri itu adalah sesuatu yang indah. Santo Paulus menyebutnya dengan istilah mempersembahkan tubuh dalam bacaan kedua tadi.
Mempersembahkan tubuh adalah suatu persembahan yang hidup, penyerahan yang kudus kepada Allah sendiri. Tentu maksud Santo Paulus ini ialah tubuh manusia itu adalah ciptaan Allah, maka perlu dijaga baik, dipelihara dengan baik. Saya sedikit mau menengok anak-anak muda kita sekarang. Anak-anak zaman now yang sering lupa akan pesan Santo Paulus ini atau ayat yang hari ini kita dengar. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Menyalahgunakan tubuh jasmani untuk kepuasan sesaat, dan ini sangat bertentangan dengan nilai moral dan nilai iman kita. Akan lebih indah kalau itu ditempatkan pada tempatnya, yakni pernikahan suci. Saudara-saudariku, anak-anak muda, tempatkan itu dalam tempatnya yang bagus, tempatnya yang pas, yaitu sakramen pernikahan suci. Karena disitulah nilai sakramen perkawinan Katolik ada. Seorang sepasang kekasih saling mengikat cinta dan kasih lewat janji suci di hadapan Tuhan, pastor, dan kedua orang tua. Disitulah berkat janji itu mereka akhirnya saling menguduskan satu sama lain. Rahasia ini memang besar. Kalau ditangkap dengan daya manusia biasa, memang tidak masuk akal. Tetapi bagi Allah, persekutuan, pernikahan suci itu adalah sesuatu yang sakral, kudus, menguduskan satu sama lain. Melalui apa? Menjaga janji yang pernah diucapkan. Kenapa pasangan-pasangan Katolik bertahan sampai tetek nenek, tua-tua, oma opa? Bukan karena cinta, bukan karena kasih, jodoh, tapi karena janji itu diucapkan satu kali seumur hidup. Itulah bedanya pasangan Katolik dengan pasangan agama lain. Janji. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, refleksi selanjutnya dilukiskan dalam Injil Yesus hari ini. Kalau Santo Paulus mengatakan tubuh adalah persembahan yang kudus kepada Allah, Yesus menambahkan satu poin, yaitu nyawa. Yesus bersabda, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tentu Yesus ingin mengajak para pengikutnya, para murid-muridnya, agar memberi diri seutuhnya kepada Allah, kepada misi kerajaan Allah. Dan puncaknya ialah nyawa mereka sendiri sebagai taruhannya. Saudara-saudariku, kita semua tahu bahwa menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristiani memang tidak mudah. Kadang kita dituntut untuk menyerahkan apa yang kita punya kepada orang lain. Kita tentu ingat cerita lain dalam kitab suci, dalam Injil. Ada seorang pemuda yang kaya raya. Ia ingin mengajukan diri untuk mengikuti Yesus dalam pelayanannya, perjalanannya. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada dia? Kalau engkau mau mengikuti aku, juallah seluruh harta milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Berat. Menjadi pengikut Yesus memang tidak mudah. Orang muda itu dengan sedih hatinya
mendengar perkataan Yesus, ia lalu dengan gundah pergi mencari jalan sendiri, tidak berani untuk mengikuti Yesus. Kita pun kadang enggan untuk memberikan apa yang kita punya, yang menjadi harta atau mutiara yang indah dalam kehidupan kita. Apalagi sabda Tuhan hari ini meminta kita untuk memberi diri dengan seluruh jiwa dan raga kita, seluruh kemampuan kita. Mengikuti Yesus adalah mengosongkan diri di hadapannya dan mencoba untuk mengikuti apa yang ia contohkan. Ada seorang ibu yang saleh, rajin berdoa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, panggillah anak-anak muda kami di paroki kami untuk menjadi pastor, menjadi suster. Tetapi jangan anak saya. Anak saya ini mutiara harta yang berharga. Yang lain saja ya, kalau sapu anak tidak. Doanya kedengaran bagus, tulus, tapi tidak ikhlas. Ya, itulah kadang kita tidak mampu untuk memberi seluruhnya kepada Allah itu sendiri. Memang pemberian diri kepada Allah sedikit memerlukan keberanian diri, menyangkal diri demi kemuliaan Allah. Kadang sulit dan penuh tantangan, namun sebagai pengikut Yesus harus percaya akan sabda Yesus itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan selamat. Keselamatan mungkin selama kita hidup tidak kita rasakan, tetapi ada keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada kita berkat kesaksian hidup kita di tengah dunia ini. Semoga Allah membantu kita melalui karya Roh-Nya agar kita mampu memberi diri dengan sesuai kemampuan kita kepada Allah. Amin.